Ya, di sini di video kali ini saya akan membahas tentang mesin Enigma. Mesin Enigma itu adalah untuk menginskripsikan suatu pesan sehingga tidak diketahui oleh pihak ketiga. Nah, jadi misalkan pesan tersebut disampaikan oleh pembuat pesan, pengirim pesan, maka akan diinskripsikan atau dikodekan oleh mesin Enigma, lalu diterima oleh penerima pesan, lalu didekodekan atau dideskripsikan menjadi pesan asli atau pesan sebelum diinskripsikan. Mesin Enigma tersebut banyak sekali jenisnya, sudah banyak mengalami modifikasi. Tapi di sini saya akan membahas tentang mesin Enigma pertama atau mesin Enigma 1 dalam bentuk Romawi ya, mesin Enigma I. Mesin Enigma tersebut digunakan oleh tentara Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua, digunakan untuk berkomunikasi. Jadi dari pusat atau komando mereka ke pos-pos tentara di Jerman. Mereka menggunakan mesin Enigma ini kenapa? Karena mereka menggunakan gelombang radio yang bisa didengar oleh seluruh dunia mungkin pada waktu itu. Ada di film Imitation Game. Dari situ tentara Inggris bisa mendengarkan pesan mereka, bisa mendengarkan gelombang radio tentara Jerman. Jadi setiap orang yang memiliki radio penerima akan bisa mendengarkan percakapan tentara Jerman. Untuk itulah tentara Jerman menggunakan mesin Enigma ini sehingga pesan asli mereka tidak akan dimengerti oleh pihak ketiga, yaitu musuh-musuh mereka, musuh-musuh Jerman. Cara kerja mesin ini hampir sama sebenarnya seperti telegram atau mesin inskripsi lain. Jadi kayak menjadi pesan asli menjadi suatu bentuk pesan yang terlihat acak atau tidak mempunyai arti. Tapi sebenarnya ketika itu didekodekan atau diartikan lagi akan memiliki arti atau pesan untuk penerima, yaitu dalam hal ini mungkin perintah untuk komando untuk penyerangan atau bertahan atau sekedar informasi dari pusat tentara Jerman. Nah, jadi ini adalah judulnya ya, Enigma. Enigma pertama. Nah, di sini saya akan membahas tentang komponen-komponen dari mesin Enigma dan juga perhitungan matematis atau perhitungan kombinasi pengkodean dari mesin tersebut. Ada beberapa komponen penting, yaitu ada namanya rotor. Rotor di sini di mesin Enigma 1 ini ada 4 rotor yang terpasang, yaitu reflektor. Lalu rotor yang pertama, slot rotor yang pertama, lalu ada slot yang kedua, lalu ada slot ketiga. Apa fungsinya dari rotor-rotor ini nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini lalu ada lagi namanya plugboard. Nah, di sini ada papan untuk mengacak huruf atau plugboard. Nah, plugboard ini ada semacam lubang-lubang yang ada tulisannya huruf per masing-masing A, B, C, D sampai Z. Jadi huruf-huruf ini akan diacak. Jadi lubang-lubang ini akan dihubungkan oleh kabel-kabel, satu kabel untuk satu pasang huruf. Nah, untuk mengacak, jadi jika A dihubungkan dengan B, ketika kita tekan di keyboard adalah huruf A, maka akan menghasilkan B yang akan diteruskan ke rotor. Begitu juga sebaliknya, dari rotor, jika keluar adalah huruf B, maka di lampu indikator akan muncul huruf A. Nah, setelah plugboard ada keyboard. Nah, ada keyboard
keyboard ini seperti keyboard pada umumnya, hanya di sini tidak ada backspace atau mundur atau penghapusan huruf, terus juga tidak ada enter, dan juga tidak ada spasi, space bar, nggak ada tombol untuk spasi. Jadi semuanya harus diketik secara berurutan tanpa spasi. Nah, di sini ada huruf-hurufnya juga seperti keyboard pada umumnya, A, B, C, D sampai Z. Nah, lalu ada komponen lagi, yaitu kalau di modern mungkin adalah monitor atau layar monitor, tapi pada waktu itu masih menggunakan lampu indikator. Nah, lampu indikator ini juga mewakili huruf-huruf yang muncul nantinya. Jadi ketika A yang keluar maka A yang menyala. Nah, jadi ada 4 komponen penting di sini. Yang pertama adalah rotor, lalu plugboard, setelah itu ada keyboard, setelah itu ada lampu indikator. Yang pertama adalah kita bahas tentang rotor. Di Enigma 1 ada 5 macam rotor. Ada 5 macam rotor dengan wiring pengacaan huruf yang berbeda di masing-masing rotor. Jadi ada 5 rotor. Nah, rotor yang pertama akan memiliki pengkodean atau pengacakan huruf yang berbeda. Misalkan ada E, K, B dan seterusnya. Lalu di yang kedua itu ada mungkin nanti saya akan tunjukkan tabel dari rotor Enigma 1. Ada Y, Z, X dan seterusnya. Begitu juga rotor yang ketiga akan berbeda-beda. Nah, maksudnya di sini adalah apa? Jika kita alirkan huruf A, kita tekan huruf A, atau yang keluar dari plugboard adalah huruf A dan masuk ke rotor nomor 1, maka A ini akan diterjemahkan sebagai huruf E. Lalu E ini akan masuk ke huruf Y. Dalam hal ini adalah E dengan Y, lalu Y dengan seterusnya di rotor ketiga, dan sampai ke reflektor. Di sini ada reflektor. Reflektor ini akan membalikkan. Nah, reflektor di sini hurufnya berpasang-pasangan. Jadi dia memasangkan huruf di rotor itu sendiri. Maksudnya A mungkin jadi B, berarti B berpasangan dengan A. Juga C nanti mungkin berpasangan dengan Y, maka Y juga berpasangan dengan C. Jadi ketika dia keluar dari slot rotor 1 adalah A, misalkan A akan berpasangan dengan B, maka B ini akan dikembalikan ke rotor 1, lalu diteruskan 2, lalu 3, maka keluarnya di lampu indikator. Jadi banyak sekali kombinasinya di sini. Nah, sedangkan disediakan di Enigma 1 ada 5 rotor, tapi di slot ini hanya ada 3, 1, 2, 3 plus reflektor. Untuk memilih rotor-rotor itu berarti menggunakan kombinasi. Jadi dari mana saja yang ditaruh di sini. Bisa saja di sini ditaruh rotor 1, ini rotor 3, ini rotor 5. Banyak sekali kombinasinya. Jadi kalaupun pendengar atau pihak ketiga mempunyai mesin Enigma 1 dan dia bisa mengotak-ngatik mesin tersebut, belum tentu dia bisa menerjemahkan pesan yang didengar, karena sangat banyak sekali kombinasi dari mesin tersebut. Hanya untuk rotor saja ada 5 jenis rotor yang akan dipasangkan di slot masing-masing. Untuk memilih, misalkan di slot pertama akan ditaruh rotor berapa? Nah, ada 5 pilihan. Ini perhitungan yang pertama ya. Nah, ada 5 pilihan rotor.
ada rotor 1, rotor 2, rotor 3, terserah, atau rotor 5, rotor 4, terserah. Nah, ada 5 pilihan. Setelah kita masukkan misalkan rotor 1 atau rotor 2 ke slot pertama, maka sisa 4 rotor lagi. 4 rotor lagi ini akan dipilih untuk slot yang kedua. Lalu sisa 3 rotor lagi, kita pilih juga satu di antara 3 rotor tersebut untuk slot yang ketiga. Nah, jadi kombinasi untuk rotor ini kita menebak atau mencari kombinasi dari pemasangan rotor ini ada berapa? 5 dikali 4 ada 20, dikali 3 ada 60. 60 kombinasi. 60 kombinasi di sini maksudnya adalah mungkin 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5 atau 2 1 3, 2 1 4, 2 1 5 dan seterusnya. Itu ada 60 kombinasi. Jadi kalau misalkan pendengar mempunyai Enigma 1, mesin Enigma 1, untuk menerjemahkan dia harus mencari formulanya, mencari kombinasinya. Jadi kita taruh rotor 1, 2, 3, oh ternyata tidak ini. Kombinasi ini hanya diketahui oleh tentara Jerman, yaitu pembuat pesan dan penerima pesan. Nah, pengkodaan ini yang tidak bisa dibocorkan atau kombinasi ini yang tidak bisa dibocorkan ke musuh atau pihak ketiga. Setelah ada kombinasi ini, dari rotor-rotor tersebut dibebaskan atau diperbolehkan untuk men-setting rotor tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat di speedometer, di situ ada speedometer yang lama ya, speedometer yang masih analog. Di situ ada kilometer. Nah, angka kilometer yang berputar hampir sama seperti itu. Jadi rotor hampir sama seperti itu. Cuma kalau di speedometer itu adalah angka, sedangkan di sini adalah huruf. Jadi misalkan bisa jadi di sini kita setting A. Jadi A di sini akan ketemu dengan A di sini, A di sini akan ketemu A di sini. Nah, tapi kita bebas untuk memilih akan berpasangan dengan apa. Huruf apa berpasangan dengan apa. Misalkan di sini bisa jadi A, B, C, bisa jadi Z, B, D, jadi terserah. Nah, kombinasi itu akan tambah mempersulit. Jadi tidak hanya 60, tapi kombinasi yang kedua adalah tentang huruf. Huruf tersebut ada 26 huruf. Ada 26 huruf yaitu A sampai Z, yaitu berarti kombinasi di sini kemungkinannya ada berapa? Ada 26 huruf. Bisa A, bisa B, bisa C sampai Z. Di sini juga A sampai Z terserah. Di sini juga sama A sampai Z terserah. Maka ada 26 dikali 26 dikalikan dengan 26. Hasilnya adalah 17.576. Jadi ini adalah hasil kombinasi dari huruf-huruf tersebut. Kenapa ada 3? Karena di sini ada 3 rotor. Dan masing-masing rotor mempunyai 26 huruf yang bisa dikombinasikan. Hasilnya adalah 17.576. Di sini berarti bisa A, bisa A, B, C, bisa A, B, D, bisa A, B, Z dan segala macam. Itu ada kombinasi ada 17.000. Setelah itu masih ada lagi yaitu kombinasi plugboard. Plugboard ini adalah modifikasi pada waktu itu. Jadi menambah kerumitan atau kekompleksan kombinasi dari mesin Enigma 1. Sedangkan ini saja, hanya rotor ini saja menghasilkan kombinasi ini 60 dikali 17.000. Sudah banyak. Nah, ditambah dengan kombinasi di plugboard. Kombinasi di plugboard itu akan menghasilkan kombinasi seperti misalkan A dipasangkan dengan B, maka ketika kita klik di sini tombol A, yang menuju rotor adalah tombol B. Kalau misalkan A dipasangkan dengan B, jadi A ditekan di sini akan mengalirkan arus ke A dipasangkan dengan B akan lari ke rotor slot nomor 3 ini, dan dari sini ke
slot nomor 2, slot nomor 2 akan dipasangkan ke slot nomor 1, setelah itu dibalikkan oleh reflektor kembali ke slot nomor 1, slot nomor 2, slot nomor 3, dan terakhir ke indikator. Jadi melewati keyboard, plugboard, rotor, reflektor rotor, dan ke indikator. Di plugboard tersebut ada kombinasi yaitu hanya 10 pasang atau 10 wire atau 10 kabel untuk dipasangkan di huruf-huruf tersebut. Sedangkan huruf tersebut ada 26 huruf. Nah, jadi yang dipasangkan hanya 10 pasang atau 20 huruf. Dan itu pun bebas, acak. Jadi bisa A, B atau B, Z atau apapun. Yang jelas di sini tidak ada double huruf. Maksudnya A sudah dipasangkan dengan B, maka A tidak bisa dipasangkan dengan huruf lain. Kombinasi ini ketika kita hitung dengan matematis, anggap saja misalkan dari 26 huruf tersebut kita pasangkan kabel pertama, kabel dengan label nomor 1. Kabel nomor 1 akan kita pasangkan di 26 huruf tersebut. Kombinasinya seperti apa? Bisa AB, bisa BC, bisa AZ, dan segala macam. Nah, kombinasinya adalah seperti ini. Kombinasinya adalah 26 huruf, satu pasang ada 2 huruf, maka hasilnya adalah 26 faktorial dibagi dengan 26 kurangi 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Itu jika kabel yang dipasangkan hanya 1. Sedangkan di sini di Enigma 1 ini ada 10 kabel. Nah, ada 10 kabel. Misalkan ada kabel nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 10. Setelah kabel nomor 1 kita dapatkan kombinasinya, maka giliran kabel nomor 2. Giliran kabel nomor 2 berarti setelah satu kabel sudah ditancapkan di satu pasang, maka sisanya adalah 24 huruf karena 2 sudah dipasangkan. Nah, 24 huruf tersebut kombinasinya adalah 24 dengan satu pasang atau 2 huruf, itu sama dengan 24 faktorial dibagi 24 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Begitu seterusnya sampai ke 10 kabel itu terpasang. Jadi setelah 24 di sini akan 22, 20 dan seterusnya. Akan menghasilkan seperti apa? Yang terakhir misalkan kita sejajarkan adalah seperti ini. 26 faktorial dibagi dengan 26 kurangi 2 adalah 24 faktorial dikali 2 faktorial dikalikan dengan kombinasi kabel yang kedua yaitu 24 faktorial dibagi dengan 22 faktorial dikali 2 faktorial dikali dengan 22 faktorial dibagi dengan 20 faktorial dikali 2 faktorial dikali 20 faktorial dibagi 18 faktorial dikali 2 faktorial dikali 18 faktorial dibagi 16 faktorial dikali 2 faktorial dikali 16 faktorial dibagi 14 faktorial dikali 2 faktorial. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 masih kurang 4 lagi. Yaitu 14 faktorial dibagi dengan 12 faktorial dikali 2 faktorial lalu dikali dengan 12 faktorial dibagi 12 faktorial dikali 2 ini adalah 10 faktorial dikali 2 faktorial dikali dengan 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial dengan 2 faktorial. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kurang 1 dikali dengan 8 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, dari sini kita sederhanakan karena ini perkalian 24 faktorial di sini bisa dicoret dengan 24 faktorial di sini. 22 faktorial di sini bisa kita coret dengan di sini. Dan seterusnya
Nah ini karena sama bisa dicoret. 10 dengan 10, 8 dengan 8 faktorial menghasilkan, sisanya yang belum dicoret adalah 26 faktorial dibagi dengan 2 faktorial ini dikali 2 faktorial ini, karena 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1 yaitu 2, berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 10, yaitu 2 pangkat 10. Oh ya, di sini ada sisa yaitu 6 faktorial karena belum tercoret, jadi 6 faktorial. Jadi hasilnya adalah 26 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dibagi lagi 2 pangkat 10. Ini adalah kombinasi dari plugboard tersebut. Tapi di plugboard tersebut, kabel-kabel tersebut bisa acak, maksudnya tidak ada penomoran dari kabel-kabel tersebut. Tidak ada kabel nomor 1, tidak ada kabel nomor 2, tidak ada kabel nomor 3. Lebih sederhana lagi, jadi tidak ada urutan pengkabelan. Yang berpasangan dengan A dengan B, huruf A dengan B dipasangkan oleh kabel nomor berapa? Terserah. Kabel nomor 1, kabel nomor 2, atau nomor 10, tidak ada masalah. Sehingga kombinasi tersebut bisa disederhanakan lagi menjadi 26 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dibagi 2 pangkat 10 dibagi 10 faktorial, karena kabel-kabel tersebut tidak ada urutannya. Jadi tidak ada kabel nomor 1, tidak ada kabel nomor 10. Maka kombinasi tersebut dibagi lagi oleh 10 faktorial, karena 10 faktorial itu adalah untuk pengurutan kabel. Nah, seperti rotor di sini 5 kali 4 kali 3. Nah, karena ini 10 kabel berarti 10 kali 9 kali 5. Nah, itu dibagi oleh itu karena tidak ada urutan. Sedangkan di rotor ini ada urutan. Nah, rotor nomor 1, slot nomor 1, slot nomor 2, slot nomor 3. Dan rotornya pun ada urutan, yaitu rotor pertama, rotor kedua, rotor ketiga, rotor keempat, rotor kelima. Nah, itu ada urutannya sehingga tidak bisa sembarangan. Maka dibagi oleh 10 faktorial tersebut. Nah, sehingga menghasilkan dari saya akan tulis di sini, menghasilkan kombinasi sebanyak 150. Nah, ini terlalu banyak digitnya, jadi saya akan tulis dulu 38 274 937 250. Nah, berapa ini? Ini ribuan, jutaan, ini miliar, ini triliun. Berarti 150 triliun 738 miliar 274.937.250 macam kombinasi. Wow, banyak banget ya. Di situ ada AB, ada mungkin AZ. Nah, jadi kombinasi-kombinasi itu banyaknya adalah sekian ini. Jadi bisa AB, lalu pasangan kedua CD, pasangan ketiga adalah EF, atau bisa jadi AC, BD. Nah, itu adalah kombinasi dari plugboard. Hanya plugboard tersebut. Berarti dari ketiga komponen ini, komponen kombinasi ini dari plugboard dan rotor menghasilkan kombinasi berapa? Kombinasi yang pertama ada 60 untuk rotornya. 60, jadi total kombinasi dari mesin Enigma 1 adalah 60 untuk rotor, dikalikan dengan jumlah kombinasi huruf di rotor itu adalah 17.576, lalu dikalikan dengan plugboard, kombinasi plugboard adalah 150 triliun 738 miliar
274.937.250. Nah, ini dikalikan. Jadi untuk rotor, terus huruf-huruf pada rotor, lalu plugboard menghasilkan, nah saya nggak bisa sebut ini seperti apa karena terlalu banyak. Jadi saya akan tulis angkanya 158, setelah itu 962, 555, 217, 826, 360, dan 0. Ini ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 23 berarti 21 digit. Ini ribuan, ini jutaan, ini miliar, ini triliun. Nah, ini 1000 triliun, 1 juta triliun. Nah, berarti 150 juta triliun, 962.000 triliun, 555 triliun, 217 miliar 826 juta 360.000. Ini adalah kombinasi untuk Enigma 1. Banyak sekali kombinasinya. Jadi kalau misalkan mau mencari formula dari Enigma 1 atau mesin Enigma 1, kita akan menghadapi sekian banyak kombinasi ini. Jadi untuk mencoba itu tidak akan cukup waktu 1 hari atau 2 hari atau 3 hari. Jadi ini adalah mesin kombinasi mesin Enigma 1. Untuk cara kerjanya, ini adalah secara matematisnya. Untuk cara kerjanya adalah sekilas sebagai berikut. Jadi dari keyboard, ya kita kembali lagi komponennya. Dari keyboard ke plugboard, setelah itu ada rotor. Di sini saya tadi sudah jelaskan bahwa punya wiring yang acak. Jadi kalau misalkan digambarkan, rotor tersebut akan berbentuk seperti ini. Di sini sebagai input. Nah, misalkan ada 4 ya, tapi hasilnya ada 26 huruf. Di sini adalah output untuk satu rotor. Di sini A, B, C, D. Maka wiringnya atau pengkabelannya A tidak akan ditemukan dengan A. Bisa jadi A ketemu A, B ketemu B, tapi bisa jadi juga A di sini diketemukan dengan B di sini, dengan B diketemukan dengan D, lalu C diketemukan dengan A, D dengan C. Nah, setiap rotor di sini semua orang mungkin pada waktu itu yang punya mesin Enigma 1 tahu bahwa rotor-rotor tersebut punya wiring yang berbeda-beda. Jadi rotor 1, rotor 2, rotor 3 sampai rotor 5 itu punya pengabelan yang berbeda-beda, tapi diketahui oleh semua orang. Jadi jika dia menggunakan rotor 1, rotor pertama, sudah pasti pengkodeannya adalah seperti itu. Jadi misalkan A ketemu E, B ketemu K, sudah pasti seperti itu. Tapi yang dimasalahkan adalah rotor manakah yang dipakai di mesin Enigma tersebut. Itu yang membuat istilahnya tentara Inggris sebagai musuh Jerman pada waktu itu kebingungan. Saya akan bahas juga tentang kelemahan dari mesin Enigma 1 ini, yaitu pada reflektor. Kenapa seperti itu? Di rotor selain reflektor itu A bisa ketemu huruf mana saja. Tapi untuk reflektor sudah berpasang-pasangan. Jadi 26 huruf tersebut berpasang-pasangan. Jadi kalau A, karena reflektor seperti ini ya. Nah, tapi ada 26 di sini saya gambarkan 4.
ini akan berpasangan dengan ini, misalkan ini akan berpasangan dengan sini, misalkan A, B, C, D. Nah, ketika sampai di reflektor adalah huruf A, maka dikembalikan sebagai huruf C. Ketika sampai huruf D, maka dikembalikan sebagai huruf B. Nah, kelemahannya di sini adalah ketika kita tekan keyboard huruf A, maka yang muncul huruf C dan tidak akan mungkin bertemu dengan huruf awalnya. Jadi kalau kita tekan huruf A, tidak akan muncul lagi huruf A. Kalau kita tekan huruf P, tidak akan muncul lagi huruf P. Nah, itu adalah kelemahannya. Kenapa itu bisa menjadi kelemahan? Nah, adalah seperti ini. Ketika di suatu enkripsi atau di suatu pesan tertulis misalkan B, C, A, E, D, Z, X, Y. Nah, sedangkan kata-katanya sebenarnya yang asli adalah mungkin buku, mungkin buku. Nah, buku apa gitu misalkan. Nah, maka dia tidak akan mungkin di sini buku. Kenapa dia tidak mungkin di sini? Karena di sini adalah sama, B ketemu B, dia tidak mungkin. Kemungkinannya adalah B di sini, dan B di sini, U di sini, K di sini, U di sini lagi. Ya, jadi seperti itu. Atau bisa jadi B-nya di sini, U-nya di sini, K-nya di sini, U-nya lagi di sini. Nah, tapi tidak mungkin B akan ketemu dengan B. Disitulah kelemahan atau celah pada Enigma 1. Itu bisa jadi modal untuk memecahkan sebuah pesan enskripsi dari mesin Enigma 1. Apakah dengan seperti ini lalu bisa terpecahkan dengan mudah? Tidak. Sangat banyak sekali kombinasi atau yang harus dipecahkan dengan tidak oleh tangan manusia tapi dengan mesin. Nah, kalau pengen jelas, pengen lihat seperti apa sih mesinnya, mungkin diilustrasikan, bukan seperti itu juga, tapi diilustrasikan di film Imitation Game. Nah, di situ dijelaskan tentang Enigma 1 seperti apa, lalu mesin untuk memecahkannya seperti apa. Mungkin sekian dari video tentang Enigma 1 atau mesin pengenkripsi pada Perang Dunia yang digunakan oleh tentara Jerman untuk mengirim pesan. Untuk saat ini itu yang saya bisa jelaskan. Sekian, terima kasih.